selama rangkaian kegiatan itu kan banyak sinergi termasuk dengan Pemprov juga. Itu kita catat sampai tanggal kemarin ini masih terus berjalan, ada sekitar 12.000 transaksi selama Pekan Kris Nasional. Justru dari pemerintah sangat mendukung juga gitu ketika ada kolaborasi dari Bank Indonesia masuk dalam penerimaan pajak gitu ya, apalagi digitalisasi gitu. Nah, karena kita tahu digitalisasi ini kan mengurangi potensi-potensi kebocoran anggaran, kebocoran dana, kebocoran pendapatan begitu ya. Kris Jelajah Budaya Indonesia untuk NTT di Labuan Bajo. Nanti kegiatan akan dilaksanakan di tanggal 25 sampai 28 Agustus. Itu nanti tim-timnya akan diberikan misi masing-masing gitu. Hingga bulan Juni itu, dari Januari 2025 sampai bulan Juni 2025 itu tingkat penggunaan kris di NTT khusus pada umumnya ya, itu meningkat sebesar 44% secara tahunan dibanding periode yang sama di tahun 2024 gitu. Halo Sobat Rupiah, jumpa lagi dalam podcast Bingkai Bank Indonesia NTT Omong Kebijakan dan Informasi. Senang sekali Esther kembali menyapa Sobat Rupiah dalam episode Bingkai kali ini. Sobat Rupiah, dalam episode Bingkai kali ini dengan tema Rayakan Digitalisasi, Krisnya satu menangnya banyak, kita kedatangan dua narasumber. Ada Pak Didit, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan juga ada Mas Andri, Analis Junior dari Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Apa kabarnya Pak Didit dan Mas Andri? Baik ya? Baik dong. Oke. Di tengah kesibukan dalam sepekan kemarin, Pekan Kris Nasional 2025, Mas Andri dan juga Pak Didit akan berbagi informasi kepada Sobat Rupiah terkait pelaksanaan PKN 2025. Nah, mungkin di segmen pertama ini kita akan banyak mengulas dari Pak Didit dulu. Tentunya Sobat Rupiah ingin mengetahui latar belakang dari pelaksanaan Pekan Kris Nasional 2025 yang sudah dilaksanakan dalam momen kemerdekaan Indonesia juga yang ke-80 di bulan Agustus ini. Silakan Pak Didit. Terima kasih Kakak Esther. Jadi Pekan Kris Nasional 2025 ini sebenarnya adalah kegiatan rutin tahunan ya, udah dilaksanakan setiap tahun dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan RI yang ke-80 dan juga tentunya utamanya untuk terus mendorong digitalisasi di daerah. Nah, kegiatan ini udah dilaksanakan kemarin selama seminggu dari tanggal 9 Agustus sampai dengan tanggal 17 Agustus. Itu kita sinergi dengan banyak instansi Kak Esther. Jadi ada sinergi dengan pemerintah, sinergi dengan komunitas, sinergi dengan pasar juga. Jadi ada beberapa rangkaian dalam kegiatan tersebut. Jadi contohnya kemarin kita udah kick off itu dilaksanakan tanggal 9 Agustus, itu dibuka bersama Wakil Wali Kota Kupang, juga bersinergi dengan Dinas Pariwisata Kota Kupang dalam event festival terbaik. Jadi kita sinergi dengan Pemkot untuk melaksanakan kick off Pekan Kris Nasional 2025. Kemudian ada juga kita lakukan selanjutnya adalah sinergi dengan kampus, itu kita laksanakan Digitalk terkait dengan pelindungan konsumen, terkait dengan wirausaha, itu di kampus Undana. Itu dilaksanakan tanggal 14 ya, 14 Agustus. Kemudian ada juga sinergi dengan pemerintah, itu tadi yang terkait dengan digitalisasi di pasar di Kabupaten Kupang. Itu kita kerjasama dengan Bupati Kupang, dengan perbankan, dengan pengelola pasar. Di sana adalah pengelolanya adalah dari Gereja Gemit. Itu kita laksanakan digitalisasi pasar utamanya untuk mendorong retribusi ataupun pendapatan pemerintah daerah. Nah, memang langkah harapannya dalam rangkaian kegiatan ini kita gandeng seluruh pihak untuk terus mendorong digitalisasi utamanya untuk di NTT, dan khususnya lagi kita terus mendorong awareness terhadap generasi muda di Kota Kupang dan sekitarnya gitu. Oke, kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Didit berkaitan dengan latar belakang dari Pekan Kris Nasional, kemudian juga ada sinergi dan kolaborasi BI NTT dengan Pemkot, dengan perbankan, dengan komunitas dan pelaku usaha. Nah, kalau dilihat dari sinergi dan kolaborasi selama rangkaian Pekan Kris Nasional 2025 kemarin, mungkin boleh Sobat Rupiah tentunya ingin tahu kondisi existing dari
KRIS sendiri kira-kira di masyarakat itu seperti apa sih Bapak, atau mungkin dari teman-teman BI NTT sendiri punya target, kemudian capaian dari pelaksanaan Pekan KRIS Nasional kemarin sudah mencapai angka berapa? Ya, makasih Kak Esther. Jadi kalau selama rangkaian kegiatan itu kan banyak sinergi termasuk dengan Pemprov juga. Itu kita catat sampai tanggal kemarin ini masih terus berjalan, ada sekitar 12.000 transaksi selama Pekan KRIS Nasional. Itu didapat dari kegiatan di kampus, terus kegiatan yang di Pasar Lili, terus kegiatan kebetulan kita juga mengadakan kegiatan donor darah kemarin di kantor kerjasama dengan Ikatan Hakim Daerah NTT. Itu juga termasuk kontribusinya di situ. Jadi kegiatan Pekan KRIS Nasional tidak hanya yang sifatnya edukasi, tapi juga ada yang sifatnya sosial dan juga mendorong awareness masyarakat gitu. Oke, terakhir Pak Didit, mungkin kalau dilihat dari latar belakang, tujuan dan lain sebagainya, tentunya Sobat Rupiah ingin tahu seberapa penting dan juga kenapa Bank Indonesia melaksanakan serentak di 46 kantor perwakilan dalam negeri ini Pekan KRIS Nasional. Mungkin boleh dijelaskan kepada kita semua? Ya, jadi Pekan KRIS Nasional ini dilaksanakan serentak karena kita sadar bahwa edukasi ke masyarakat itu tidak bisa berhenti di satu titik. Jadi kita harus terus menerus, dan juga kita ketahui bahwa penetrasi digitalisasi terutama di NTT ini kan belum terlalu merata ya. Jadi melalui upaya bersama ini kita sinergi dengan mitra kerja. Kita terus mendorong agar tingkat literasi masyarakat terutama di keuangan digital itu semakin meningkat. Namun juga kita tidak hanya mendorong penggunaannya, selama Pekan KRIS Nasional juga kita terus mengedukasi masyarakat akan potensi bahaya yang ada dalam digitalisasi. Jadi digitalisasi di satu sisi punya sisi positif, banyak sisi positif, namun juga tentu saja ada pihak-pihak tertentu yang mengincar kelemahan dari sisi digitalisasi tersebut. Nah, kita selalu mengedukasi masyarakat agar paham bertransaksi secara digital, namun juga paham resikonya sehingga bisa memitigasi potensi resiko yang mungkin muncul di kemudian hari. Gitu. Oke Sobat Rupiah, selanjutnya kita akan ngobrol dengan Mas Andri. Karena kalau kita lihat Mas Andri sering kelihatan ya di lapangan bertemu dengan masyarakat. Nah Mas Andri, tentunya pelaksanaan PKN tadi sudah dijelaskan oleh Pak Didit, ada sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah Kota Kupang juga. Nah ini tentunya kita melihat ada dampak yang dirasakan untuk masyarakat. Kalau tadi dilibatkan dalam para pelaku usaha bisa ikut dalam kegiatan-kegiatan di Taman Nostalgia, kemudian juga masyarakat lainnya terlibat juga di Kabupaten Kupang ya, di Pasar Lili. Nah kalau dilihat dari beberapa event yang sudah berjalan ini, bagaimana Mas Andri mungkin boleh menjelaskan ke kita dari sisi dampak yang dirasakan oleh masyarakat sendiri seperti apa, kemudian respon dari masyarakat sendiri seperti apa ketika teman-teman dari Bank Indonesia langsung berjumpa dengan mereka di lapangan. Silakan Mas Andri. Ya, makasih Kak Esther. Jadi untuk mungkin yang pertama respon masyarakat dulu ya. Mungkin respon masyarakat cukup menyambut baik dan kami rasa cukup baik, sangat baik ya dalam pelaksanaan Pekan KRIS Nasional ini, terutama dilihat dari ramainya kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan selama Pekan KRIS Nasional, terutama mungkin kegiatan-kegiatan yang bersinergi dengan pemerintah seperti halnya dengan pameran pembangunan, lalu juga dengan festival terbaik untuk rakyat yang berkolaborasi dengan pemerintah Kota Kupang gitu ya. Lalu juga masih banyak lagi gitu. Nah, untuk dampaknya sendiri, mungkin respon lagi ya. Respon nggak hanya dari masyarakat yang menyambut baik, tapi juga dari instansi-instansi yang bekerja sama dengan Bank Indonesia sangat menyambut baik dengan adanya Pekan KRIS Nasional, dan kita berkolaborasi bersama banyak pihak, utamanya dengan pemerintah Provinsi NTT, pemerintah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, lalu juga nggak hanya pemerintah, kita juga berkolaborasi dengan lembaga vertikal gitu ya, ada dengan Pengadilan Tinggi Kota Kupang waktu kemarin itu, lalu juga dengan sampai
ke kelompok keagamaan juga, kita berkolaborasi dengan kelompok keagamaan, dan itu semua mereka menyambut baik dengan adanya Pekan Kris Nasional 2025. Lalu dampaknya mungkin kita tidak bisa ngomong langsung dari orang yang lihat gitu ya, tapi bisa kita lihat dari data yang ada gitu, dari data yang ada. Dilaksanakannya Pekan Kris Nasional ini memang harapannya akan menambah tingkat akseptasi masyarakat di Provinsi NTT. Hingga bulan Juni itu, dari Januari 2025 sampai bulan Juni 2025 itu, tingkat penggunaan kris di NTT khusus pada umumnya ya, itu meningkat sebesar 44% secara tahunan dibanding periode yang sama di tahun 2024 gitu. Nah, ini menjadi menjadi salah satu indikator bahwa Pekan Kris Nasional ini merupakan program yang dapat meningkatkan penggunaan transaksi digital gitu. Utamanya mungkin PKN yang tahun lalu gitu ya, 2024, sehingga meningkatkan transaksi di tahun 2025 gitu. Nah, harapannya ke depannya PKN 2025 juga akan meningkatkan transaksi-transaksi digital untuk kedepannya, mungkin seperti itu. Oke, nah kalau tadi dijelaskan Mas Andri, itu kan ada dari festival terbaik, ada pasar Lili juga. Tentunya kan ketika berhadapan langsung dengan masyarakat, mereka kan belum begitu awam dengan sistem pembayaran digital, apalagi berkaitan misalnya kita bicara kalau dari pasar tradisional, biasanya kan kita transaksinya tuh selalu tunai ya, selalu tunai kalau di pasar. Nah, pada saat kemarin mungkin boleh diceritakan ke kita pada saat launching pasar digital di Kabupaten Kupang itu sendiri, respon dari para pedagang sendiri seperti apa sih? Atau mungkin ada beberapa hal yang kemudian mereka bisa menerima dengan antusias sistem pembayaran digital boleh masuk ke area pasar, seperti apa? Mungkin kalau bisa dibilang respon dari pedagang pasar cukup baik ya Kak Esther ya. Dari total seluruh pedagang yang ada di sana sampai dengan kemarin pelaksanaan launching itu sudah berhasil, karena ini kita kolaborasi juga sinergi dengan perbankan gitu ya, sudah berhasil diakuisisi sebanyak 50 pedagang untuk menjadi pengguna kris gitu, dan merchant kris gitu ya, terutama mereka untuk menerima pembayaran menggunakan kris. Nah, dan ini pasti akan terus bertambah ke depannya, dan terus akan dikembangkan lagi bekerjasama dengan perbankan gitu ya, dan ini bisa dibilang menjadi tolak ukur bahwa respon dari pedagang sih cukup baik sih Kak Esther. Oke, nah terus kemarin juga kalau tidak salah tuh bekerja sama dengan Bapenda ya Mas Andri ya, kalau nggak salah untuk pungutan pajak. Betul. Nah itu kalau berkaitan dengan pungutan pajak, ini kan sebenarnya kalau bayar pajak itu masyarakat kan tentunya banyak yang ini ya berproses lah. Nah ketika misalnya dibarengi dengan secara digitalisasi dari Bank Indonesia juga masuk, respon mereka sendiri seperti apa? Apakah oke-oke saja atau mungkin ada kiat-kiat khusus yang diberikan oleh Bank Indonesia sehingga proses semuanya lancar gitu? Oh iya, justru dari pemerintah sangat mendukung juga gitu ketika ada kolaborasi dari Bank Indonesia masuk dalam penerimaan pajak gitu ya, apalagi digitalisasi gitu. Nah, karena kita tahu digitalisasi ini kan mengurangi potensi-potensi kebocoran anggaran, kebocoran dana, kebocoran pendapatan begitu ya. Dan dengan adanya dukungan Bank Indonesia dalam support sistem pembayaran digital begitu ya, justru dari pemerintah sangat mendukung gitu. Terutama kemarin kita bekerja sama dengan pemerintah kota dan pemerintah Kabupaten Kupang dalam pelaksanaan pungutan pajak selama PKN gitu ya. Di situ kita ikut support untuk men-trigger masyarakat mau menggunakan kanal digital dalam pembayaran kewajiban pajaknya gitu ya. Kita berikan insentif untuk para wajib pajak yang membayar menggunakan kris seperti itu. Oke. Itu sangat disambut baik oleh pemerintah setempat sih. Oke, berarti respon dari masyarakat dan pemerintah ini juga mereka antusias ya untuk semakin meningkatkan sistem pembayaran digital dalam kehidupan sehari-hari. Betul.
Oke Sobat Rupiah, kalau tadi kita sudah mendengarkan banyak sekali cerita yang seru dari pelaksanaan Pekan Kris Nasional 2025 selama bulan Agustus tahun 2025 ini. Nah ternyata kalau kita lihat dari sosial medianya Bank Indonesia, Pak Didit dan juga Mas Andri, selain pelaksanaan PKN yang sudah selesai, ternyata Bank Indonesia juga saat ini tengah mempersiapkan pelaksanaan Kris Jelajah Budaya Indonesia. Nah tentunya Sobat Rupiah ingin tahu juga nih Pak Didit dan juga Mas Andri, apa itu Kris Jelajah Budaya Indonesia dan mungkin latar belakang serta tujuan dari pelaksanaan ini untuk apa gitu. Silakan Pak Didit. Saya dulu ya. Jadi kalau Kris Jelajah Indonesia, tahun lalu sebutnya Kris Jelajah Indonesia, tahun ini ada perbaruan, ada tambahan Kris Jelajah Budaya Indonesia. Jadi kurang lebih misinya sama untuk mendorong tingkat digitalisasi masyarakat, terutama generasi muda. Namun ada tambahan tahun ini adalah pengenalan budaya Indonesia ke luar NTT dan juga wisatawan mancanegara. Karena kan kita tahu sekarang kris ini udah bisa antar negara ya. Jadi di Singapura udah bisa dipakai, di Malaysia udah bisa dipakai, di Thailand udah, dan kemarin launching 17 Agustus di Jepang juga udah bisa dipakai. Nah jadi Kris Jelajah Budaya Indonesia ini konsepnya adalah mengenalkan edukasi kris dengan konsep yang lebih fun gitu. Jadi kita membuka penerimaan, kita membuka registrasi seleksi untuk umum dengan kriteria tertentu. Nah itu nanti mereka dikurasi dan yang terpilih akan mengikuti Kris Jelajah Budaya Indonesia untuk NTT di Labuan Bajo. Nanti kegiatan akan dilaksanakan di tanggal 25 sampai 28 Agustus selama 4 hari. Itu nanti tim-timnya akan diberikan misi masing-masing gitu. Jadi misinya kalau tadi kita di Pekan Kris Nasional ada misi untuk mengenalkan kris, nah ini kurang lebih sama, cuma misi tersebut akan diberikan kepada tim-tim tersebut. Jadi tim tersebut akan misalnya diberi tugas mengedukasi wisatawan mancanegara nih menggunakan kris. Kan kalau di Labuan Bajo itu ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura ataupun dari negara lain. Kemudian ada juga misinya misalnya ke pasar-pasar untuk akuisisi merchant, untuk penukaran uang rupiah gitu. Jadi nanti tim-tim tersebut akan dibantu oleh dari kita Bank Indonesia juga perbankan sehingga mereka dapat melaksanakan misi tersebut dengan lancar dan aman gitu. Wah seru juga ya kalau yang Kris Jelajah Budaya Indonesia ini. Jadi ke daerah pariwisata untuk memperkenalkan kris tidak hanya untuk masyarakat NTT tapi juga mancanegara ya Pak Didit. Nah Mas Andri, kalau ini kan tinggal beberapa hari lagi pelaksanaan Kris Jelajah Budaya Indonesia yang tadi Pak Didit sampaikan akan dilakukan di Labuan Bajo, salah satu daerah super prioritas pariwisata yang ada di NTT. Nah kalau saat ini persiapan teknis dari teman-teman Bank Indonesia sendiri seperti apa? Tadi juga Pak Didit sempat bilang bahwa yang lolos seleksi ya dengan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan. Mungkin Mas Andri boleh ceritakan ke kita dan juga Sobat Rupiah persiapan teknis dan juga hal-hal yang yang disiapkan oleh Bank Indonesia dan juga finalis-finalis yang lolos ini sudah memenuhi syarat dan ketentuan apa saja. Ya untuk persiapan teknis saat ini kita masih terus koordinasi dengan pihak-pihak yang nanti kita akan bersinggungan di Labuan Bajo begitu ya, untuk dapat membantu memperlancar kegiatan Kris Jelajah Budaya Indonesia ini. Lalu juga sampai saat ini kita sudah umumkan untuk peserta-pesertanya, nanti akan ada 7 tim yang berangkat ke Labuan Bajo, Kak Esther. Nanti mereka juga akan kita bekali dengan materi-materi edukasi terkait dengan inisiatif kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia seperti KRIS, lalu juga seperti mungkin halnya pelindungan konsumen, lalu juga terkait cinta bangga paham rupiah. Nanti akan kita bekali dengan materi-materi tersebut agar si peserta ini nggak kosongan gitu ke sana, agar si peserta ini bisa jadi seperti perpanjangan tangannya Bank Indonesia begitu ya. Nah untuk peserta yang kita seleksi kemarin yang lolos 7 tim itu udah kita seleksi, Kak Esther. Memang ada kriteria umum yang ditentukan oleh kantor pusat untuk
sebagai peserta Kris Jelajah Budaya Indonesia ini ya itu mungkin umur, warga negara Indonesia dan lain sebagainya, tapi kita juga menentukan kriteria khusus yang kita kita buat sendiri begitu untuk mendukung kesuksesan Kris Jelajah Indonesia ini, yang utamanya tujuannya adalah mengkampanyekan gitu ya inisiatif sistem pembayaran Bank Indonesia gitu. Nah, dalam hal mengkampanyekan ini kan harus masif, harus luas begitu ya. Nah, makanya kita pilih juga si peserta ini yang aktif di media sosial gitu ya, yang rajin posting, yang postingannya banyak. Jadi harapannya nanti dengan Kris Jelajah ini para peserta mengedukasi tujuan langsung yang ada di Labuan Bajo, namun juga dengan konten yang mereka buat, karena nanti mereka akan buat konten tuh yang akan dilombakan juga konten-kontennya begitu. Nah, konten ini akan dilombakan jadi dapat dilihat oleh followersnya mereka masing-masing, sehingga harapannya penyebarannya jauh lebih masif dan lebih luas, mungkin seperti itu. Ya Sobat Rupiah, tadi sangat luar biasa sekali kita sudah mendengarkan cerita pelaksanaan Pekan Kris Nasional 2025 yang sudah dilaksanakan. Terus juga nanti akan ada Kris Jelajah Budaya Indonesia yang juga dilaksanakan dalam bulan Agustus di tengah semangat kemerdekaan yang masih ada ini. Nah, mungkin dari Pak Didit dan juga Mas Andri di akhir episode Bingkai kali ini boleh mengajak Sobat Rupiah atau juga mengedukasi Sobat Rupiah untuk terus meningkatkan penggunaan sistem pembayaran secara digital, atau mungkin dari sisi pelindungan konsumennya juga. Silakan Pak Didit dan juga Mas Andri. Bank Indonesia akan terus mengedukasi masyarakat untuk penggunaan digitalisasi untuk mendorong pendapatan asli daerah. Saja kami terus mendukung digitalisasi di daerah ini dengan cara bekerjasama dengan mitra kerja utama kami di NTT. Gitu. Oke, jadi sinergi dan kolaborasi akan tetap dilakukan oleh Bank Indonesia ya untuk meningkatkan sistem pembayaran digital yang ada di Nusa Tenggara Timur. Silakan Mas Andri. Ya mungkin Kak Esther, setelah berakhirnya Pekan Kris Nasional, harapannya masyarakat dapat terus meningkatkan penggunaan transaksi digital utamanya di Provinsi NTT, lalu juga selain penggunaan transaksi digitalnya, masyarakat juga dapat waspada gitu akan bahaya-bahaya di baliknya gitu. Jadi jangan hanya pakai aja, tapi juga harus aware gitu dengan bahaya-bahaya yang ada di baliknya, karena di balik semua kemudahan pasti akan ada bahaya yang mengintai gitu. Tapi tetap fokus di kemudahan yang diberikan, karena sesuai dengan slogannya Krisnya satu, menangnya banyak. Oke, baik. Terima kasih Pak Didit dan juga Mas Andri. Selamat mempersiapkan event-event selanjutnya untuk meningkatkan transaksi digital yang ada di Nusa Tenggara Timur. Sobat Rupiah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Nah, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di episode Bingkai selanjutnya.